Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan praktikum instrumen fisika bab yang kedua, gerbang logika. Kami anggota kelompok 3, di mana saya sendiri Iksan Wahyudi, dan anggota kami adalah Joyuhan Putra Setiawan dan Kanina Hanifadila Rahmawati. Yang pertama adalah tugas bahasan pada laporan. Tugas bahasan yang akan dibahas adalah mengapa LED dapat menyala, masukan mengambang, perbedaan gerbang NOT 7404 atau 7414 dengan gerbang NOT 7405. Selanjutnya adalah persamaan dari rangkaian 10 dan 11, dan yang terakhir adalah bandingan percobaan yang kami lakukan dengan teori pada setiap rangkaiannya. Yang pertama adalah mengapa LED dapat menyala. LED ialah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju. Apabila kita hubungkan LED secara langsung dengan sumber tegangan yang besar, maka LED akan rusak karena nilai arusnya yang terlalu besar. Untuk mengurangi arus pada LED tersebut, dapat digunakan resistor sebagai penahan arus sehingga LED dapat menyala tanpa rusak. Yang selanjutnya adalah masukan mengambang. Apabila masukan IC TTL tidak dihubungkan dengan VCC atau ground, maka tidak ada beda potensial antara basis dan emitor yang pertama, sehingga arus mengalir menuju kolektor pertama dan menuju basis kedua. Tidak ada arus yang mengalir menuju emitor. Input IC TTL sama dengan 1. Selanjutnya adalah perbedaan gerbang NOT. Ada dua jenis keluaran umum dalam sirkuit digital, push-pull dan open collector atau OC. Nama terakhir tanggal kembali ketika BJT atau transistor junction bipolar digunakan dalam tahap keluaran. Misalnya logika TTL seperti seri LS. Anda juga akan melihat keluaran nomenklatur open drain OD untuk mencerminkan topografi CMOS. Output push-pull yang berada di drive 74LS04 outputnya tinggi ke level input daya chip, biasanya 5 volt atau 3,3 volt, untuk mencerminkan logika 1 atau disebut sourcing. Mereka mendorong output ke ground untuk mencerminkan logika 0 atau disebut tenggelam. Output kolektor terbuka atau drainage terbuka yang ada di 74LS05 juga mendorong output ke ground untuk logika 0, tetapi untuk logika 1 mereka membiarkan output dalam keadaan impedansi tinggi, seolah-olah pin terputus dari chip. Itu memungkinkan output dari beberapa chip untuk diikat bersama, dan mereka tidak akan mengganggu satu sama lain. Semua mencoba untuk mendorong garis tinggi. Salah satu contohnya adalah beberapa perangkat dengan output interupsi yang dimasukkan ke dalam pin interupsi tunggal pada microcontroller. Jika tidak ada interupsi, maka jalurnya tinggi. Selanjutnya adalah tuliskan persamaan untuk rangkaian 10 dan 11. Untuk rangkaian ini nomor 10. Yang pertama adalah rangkaian nomor 10 adalah terdiri atas gerbang AND dan dihubungkan gerbang NOT sehingga persamaan Y sama dengan kebalikan dari A dan B. Dan yang selanjutnya adalah pada rangkaian 11 terdapat 3 input, dan A, B, dan C dan di A dihubungkan dengan gerbang NOT dan gerbang B dihubungkan dengan gerbang NOT. Lalu semuanya dihubungkan kembali menggunakan gerbang NAND sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut, di mana Y sama dengan A dikali B dikali
kebalikan dari C. Yang terakhir, bandingkan hasil percobaan Anda dengan teori untuk setiap rangkaian. Kurang lebih hasil yang didapat dari percobaan dan teori adalah sama. Gerbang NOT outputnya akan berkebalikan dari input. Gerbang AND output adalah hasil kali dari input. Gerbang NAND output adalah kebalikan dari hasil kali input. Gerbang XOR outputnya adalah jumlah input dikali kebalikan jumlah input. Ini adalah hasil dari rangkaian yang pertama, rangkaian 1A dan rangkaian 1B. Yang selanjutnya adalah rangkaian nomor 3A, di mana ini adalah gerbang NOT, dan rangkaian nomor 4, di mana ini adalah gerbang AND. Selanjutnya adalah rangkaian nomor 5, di mana ini adalah gerbang NAND, dan rangkaian nomor 8, dan di mana ini adalah gerbang XOR. Rangkaian nomor 10 ini adalah gerbang NAND juga, dan nomor 11 adalah sebagai berikut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.